Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin menjelaskan sekilas tentang anatomi dan kelainan pada otak. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Anjaini, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Otak. Siapa sih yang tidak tahu otak? Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi hingga emosi. Selanjutnya kita masuk ke bagian mengenal bagian otak manusia. Nah, di sini ada beberapa tampilan gambar bagian-bagian otak manusia. Nah, jadi seperti yang kita tahu, otak manusia itu memiliki beberapa bagian loh. Yang pertama, otak besar atau sering disebut cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Lalu, yang kedua, ada bagian batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya ada juga bagian medulla oblongata. Bagian ini merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Baik teman-teman, setelah mengenal beberapa bagian otak, di sini kita akan juga mengetahui beberapa gangguan yang terjadi pada otak manusia. Yang pertama yaitu cedera otak. Ada dua bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan non-traumatik. Cedera traumatik seperti kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Sementara cedera non-traumatik terjadi seperti kekurangan oksigen. Beberapa contoh cedera non-traumatik yaitu stroke, meningitis, ensefalitis, kejang, tumor otak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu demensia dan Alzheimer. Demensia adalah sindrom yang melibatkan kehilangan memori dan penurunan fungsi intelektual yang cukup parah sehingga mengganggu kemampuan individu untuk melakukan tugas rutin. Sementara penyakit Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum dan berkembang paling cepat pada lansia. Selanjutnya yaitu gangguan Parkinson. Penyakit Parkinson adalah kelainan otak yang menyebabkan tubuh gemetar atau tremor dan kesulitan berjalan, bergerak, dan koordinasi. Nah, yang terakhir ada gangguan mental. Gangguan mental atau sering disebut dengan penyakit kejiwaan adalah kondisi medis yang berkembang dan memengaruhi otak. Kondisi ini dapat mengganggu pemikiran, perasaan, suasana hati, fungsi sehari-hari, dan kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Beberapa tipe gangguan mental yang mungkin terjadi seperti depresi, kecemasan, atau gangguan psikotik seperti skizofrenia. Ini dia beberapa gambar berbagai gangguan otak manusia, seperti meningitis, Alzheimer, Parkinson, dan tumor otak. Serem gak tuh beberapa tampilan gambar yang udah aku kasih lihat ke kalian? Nah, untuk itu, mari sama-sama kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan otak kita. Nah, ini dia, ada beberapa upaya menjaga kesehatan otak loh. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, mengonsumsi makanan kaya antioksidan, antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua, memenuhi asupan omega 3, seperti mengonsumsi ikan salmon dan ikan sarden. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok nih bagi yang laki-laki. Yang keempat, menghindari makanan tinggi kolesterol. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan kaki, senam, atau jogging dalam waktu 30 menit, atau sebisa kalian. Intinya, kita harus tetap ikhtiar menjaga kesehatan otak kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.